Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davina Salsabila dari kelas MN21G. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi kelompok saya, kelompok 1, tentang bisnis ayam serundeng Jalu. Yang terhormat sebelumnya Bu Neni Sumarni, SEMM. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana yang pertama ada Andrian Mayoreta, kedua Davina Salsabila, saya sendiri, yang ketiga ada Mita Amelia, yang keempat ada Putri Sri Lestari, yang kelima ada Rizky Ahmad Pribadi, yang keenam ada Rostiani. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berbagai olahan ayam goreng saat ini memang bisa dikreasikan dengan berbagai penyajian yang lebih nikmat dan lebih menggoda. Salah satunya dibuat ayam serundeng. Ayam serundeng merupakan salah satu jenis makanan yang terbuat dari ayam goreng, kemudian ditaburi dengan serundeng yang telah disangrai dengan paduan bumbu rempah yang lain, sehingga memiliki rasa yang lebih gurih dan lezat. Serundeng sendiri merupakan nama makanan yang asli berasal dari Indonesia, yang dimana serundeng sendiri dibuat menggunakan bahan dasar kelapa parut yang kemudian dipadukan dengan bumbu-bumbu yang pas, yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Kegurihan rasa yang dimiliki serundeng yang dipadukan dengan ayam goreng sehingga dijadikan makanan saat ini memiliki banyak penggemar di masyarakat. Mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang dewasa juga menyukainya. Slide selanjutnya adalah profil usaha ayam serundeng Jalu. Bisnis ayam serundeng Jalu ini lahir dari perjuangan satu orang pemuda yang tinggal di Kabupaten Karawang yang bernama Dwiki Dewangga. Dari berinisiatifnya membangun bisnis pertamanya pada tanggal 16 Juni 2021 yang berlokasi di Kios Biru belakang kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang biasanya buka dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Bekal ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikannya, pemilik nekat mendirikan bisnisnya meskipun dengan pengalaman dan modal yang minim. Awalnya merintis bisnis ini bukan hal yang mudah, terlebih saat itu sedang pandemi COVID-19 yang sedang merajalela termasuk di Indonesia. Meskipun dengan sedikit pengalaman dalam dunia bisnis, pemilik bertekad untuk mendirikan bisnisnya. Pemilik juga melakukan latihan mandiri mengenai bisnis sehingga gerbang untuk mengembangkan bisnisnya saat ini. Dan di situ juga sudah terlihat yang dimana ada logo ayam serundeng Jalu ini. Selanjutnya, berikut adalah pemilik bisnis ayam serundeng Jalu yang memiliki visi misi. Yang pertama, visinya menjadikan usaha makanan online dengan tingkat penjualan yang tinggi. Misinya adalah menghadirkan hidangan ayam serundeng dengan citra rasa lezat yang selalu terjamin kualitasnya. Yang kedua adalah memberikan penawaran harga yang menarik melalui promo dan diskon di marketplace. Slide selanjutnya adalah fenomena yang terjadi. Pada masa COVID-19 telah mendirikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk bisnis kuliner. Berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi pada saat pembangunan bisnis ayam serundeng Jalu selama pandemi. Yang pertama adalah peningkatan permintaan layanan pengiriman. Yang kedua adalah perubahan pola konsumsi. Yang ketiga, adaptasi penundaan penyesuaian harga. Yang keempat adalah peningkatan penggunaan teknologi. Yang kelima, perubahan kebijakan kesehatan dan kebersihan. Yang keenam, fokus pada keamanan pangan. Yang ketujuh, ada kolaborasi dan kemitraan. Yang kedelapan, inovasi menu. Dan yang terakhir, ada sikap sosial dan tanggung jawab. Menghadapi tantangan pandemi, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi kunci untuk keberlangsungan bisnis ayam serundeng Jalu ini atau bisnis kuliner lainnya. Berikutnya rumusan masalah. Pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu dalam konteks pandemi COVID-19 ini menuntut strategi yang cerdas dan inovatif agar bisnis tetap relevan dan berkembang dalam menghadapi tantangan tersebut. Fokus pada peningkatan layanan pengiriman,
adaptasi menu sesuai kebutuhan pasar, penempatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat aspek kebersihan dan keamanan pangan menjadi kunci. Kolaborasi dengan penyediaan layanan pengiriman makanan dan pemanfaatan media sosial dengan alat pemasaran juga dapat meningkatkan visibilitas dalam daya tarik bisnis. Dalam konteks sosial dan tanggung jawab, memberikan dukungan kepada masyarakat lokal serta menonjolkan kepedulian terhadap kebersihan dan keamanan pangan dapat memperkuat citra bisnis ayam serundeng Jalu di tengah pandemi ini. Dengan demikian, implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis ayam serundeng Jalu di masa pandemi dan di pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah tujuan program pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu. Di sini ada gambaran mengenai bisnis ayam serundeng Jalu. Tujuannya dari program pengembangan ayam serundeng Jalu melihat dari visi misi bisnis serta kondisi pasar. Berikut tujuan umum yang mungkin diinginkan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama adalah peningkatan penjualan, yang kedua pengembangan variasi produk, yang ketiga ekspansi pasar, yang keempat optimalisasi operasional, yang kelima pengembangan kemitraan, yang keenam meningkatkan citra merek, yang ketujuh ada inovasi produk, kedelapan penempatan teknologi, kesembilan keberlanjutan bisnis, dan yang terakhir yang kesepuluh keterlibatan sosial. Setiap tujuan tersebut dapat diukur dan dinilai untuk menghasilkan bahwa program pengembangan bisnis ayam serundeng Jalu ini berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif sesuai dengan visi misi tersebut. Next, ada pemanfaatan kegiatan. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan observasi ini yaitu bagi para pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya. Yang kedua, bagi peneliti mahasiswa atau pelajar, di hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti. Selanjutnya mengenai pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan UMKM, khususnya dari bidang usaha rumah tangga, mulai dari awal proses produksi sampai dengan kegiatan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari usaha ayam serundeng Jalu yang memiliki 9 poin. Yang pertama itu adalah key partner. Bisnis ini menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang ikut kontribusi, mulai dari distributor feed mineral untuk minumnya. Yang kedua, agar usaha dikenal banyak orang, ayam serundeng Jalu ini juga memanggil beberapa selebgram di Karawang untuk memperkenalkan brand usaha ayam serundeng Jalu ini. Yang ketiga, tak lupa dengan bahan utamanya yaitu supplier ayam hingga supplier sayuran yang segar untuk setiap pesanan yang ada sebagai pendamping makanan ayam serundeng Jalu ini. Poin kedua ada key activity, yang dimana aktivitas yang berkaitan langsung dengan bisnis ayam serundeng Jalu ini antara lain menjual ayam paket yang isinya ada nasi, ayam, serta minuman, dan tempatnya cocok sekali untuk nongkrong karena di bawah pohon dengan lokasi di belakang Universitas Bona Perjuangan sebagai makanan siang itu sangat cocok. Sajian makanan ini memberikan rasa berkualitas dengan harga terjangkau, menyajikan dengan kualitas yang terbaik dari segi packaging serta gambar yang sangat menarik untuk dibeli. Ketiga ada value proposition. Bisnis makanan ayam ini memiliki pelayanan yang baik serta ramah. Makanan berat ini sangat cocok untuk makanan siang, pulang kampus langsung makan di ayam serundeng Jalu ini. Untuk pemilihan tempatnya juga sangat strategis karena dekat dengan kampus, nyaman tempatnya pula. Tidak hanya itu, dari segi packagingnya juga ayam serundeng ini sangat memperhatikan kemasan yang ada. Yang keempat ada customer relationship.
yang dimana ini merupakan kenyamanan agar pelanggan atau pembeli membeli terus-menerus. Dengan terwujudnya jalinan hubungan yang baik dengan pelanggan, serta ayam serundeng Jalu ini melakukan beberapa pendekatan seperti berinteraksi dengan media sosial hingga memberikan info promo menarik lewat Instagram dan TikTok ayam serundeng Jalu. Karena ayam serundeng Jalu ini juga biasanya dipakai untuk event seperti catering, pengajian, akikahan, dan acara sunatan. Lalu pas setiap hari Jumatnya pula, ayam serundeng ini melakukan Jumat berkah yang dimana berbagi dengan orang yang membutuhkan. Selanjutnya, customer segment. Biasanya pelanggan yang memberi ke toko ayam serundeng ini seperti mahasiswa, pelajar, serta karyawan yang berlangganan di bisnis ini. Selanjutnya, cost struktur yang biasa disebut biaya operasional. Biaya ayam serundeng Jalu ini meliputi sewa tempat, biaya pengelolaan keuangan, selanjutnya biaya sistem pencatatan pembelian setiap harinya lewat mesin kasir, terus biaya promosi, biaya bahan baku makanan dan minumannya, dan yang terakhir adalah biaya untuk pegawai yang bekerja di ayam serundeng Jalu ini. Berikutnya, channel. Di sini sebuah promosi untuk bisnis yang dilakukan melalui berbagai macam platform media dari Instagram, biasanya melakukan endorsement selebgram di Karawang juga, serta relasi yang dimiliki oleh owner dari ayam serundeng Jalu tersebut dengan tujuan sebagai perkenalan bisnis ayam serundeng Jalu ini, sehingga layanan ini berada di DriveFood seperti GoFood, ShopeeFood. Tinggal search aja ayam serundeng Jalu, nanti juga ketemu. Yang ke-8 ada key research. Sumber daya yang dibutuhkan untuk bisnis ayam ini antara lain sosial media, khususnya Instagram dan TikTok. Kedua, pegawai. Ketiga, tempatnya outdoor pula, serta dilengkapi dengan sistem pembayaran yang sudah lengkap, bisa melalui QRIS atau transfer langsung. Sangatlah simpel, bukan? Dan yang terakhir, karena ini adalah jenis makanan berat yang dilengkapi oleh nasi, jadi sangat bergizi dan proteinnya sangatlah tinggi. Dan yang terakhir atau yang ke-9 itu ada revenue stream. Sumber pendapatan utama dari bisnis ayam ini adalah keuntungan dari pemesanan, berbagai macam acara, mungkin acara keluarga atau ulang tahun, dan keuntungan dari penjualan, yaitu dengan adanya para mahasiswa yang lokasinya bisnis ini aja sudah berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu di belakang, tepat sekali di belakang Universitas Buana Perjuangan, menjadi peluang untuk usaha bisnis ayam serundeng Jalu itu sendiri. Berikut adalah hasil dokumentasi observasi kelompok kami. Kita ketemu dengan ownernya sendiri kebetulan. Berikut adalah kemasannya serta hidangan yang ada di dalam kemasan atau ayam serundeng itu sendiri. Sangatlah full, banyak, lengkap. Berikutnya adalah pembagian tugas dari kelompok kami. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.